masyarakat pada umumnya, termasuk terutama masyarakat dalam hubungannya dengan instansi-instansi tertentu di mana korupsinya itu tinggi. Jadi sekarang sudah mulai muncul pahlawan-pahlawan. Kalau dulu orang tidak berani, dulu pun terjadi pertengkaran antara yang benar dan yang salah. Kalau dulu yang benar ini akan terpojok habis-habisan. Sekarang dengan adanya Jovi sebagai salah satu contoh, dia akan muncul dan sampai sekarang masih didukung oleh masyarakat juga. Jadi ini suatu yang positif dari segi perilaku masyarakat atau perilaku instansi-instansi terhadap orang-orang tertentu di mana tetap terjadi pertengkaran. Tapi pertengkaran itu bagi yang benar masih punya titik cerah di mana dia masih didukung dibandingkan dengan situasi-situasi dulu. Jadi akhirnya sekarang baru bisa dibongkar apa yang sebetulnya terjadi, bahwa akhirnya misalnya yang diambil adalah keluarga, yang bukan keluarga itu akhirnya tergencet, masalah korupsi ini kan tambah lama tambah banyak bisa terbongkar. Lalu bagi siapa yang kalah, dari dulu juga selalu akan tergencet. Tapi kalau dulu orang yang salah, orang yang benar yang akhirnya akan kalah dan akhirnya benar tergencet, yang benar itu tidak didukung. Itu bedanya. Sekarang yang benar belum tentu tergencet, ternyata bisa tidak tergencet. Kalau yang benar tidak tergencet, maka siapa yang tergencet? Yang tergencet adalah yang salah. Dalam hal ini, kalau yang salah tergencet, maka itu merupakan risiko yang harus dihadapi. Kenapa? Dia dulu memang walaupun salah dia bisa hidup terus. Walaupun salah dia bisa dimenangkan. Tapi sekarang kalau salah tergencet, itu adalah kembali lagi risiko yang harus dihadapi. Ibu, dengan keberanian Jovi ini bisa dibilang dia seorang mental baja, Bu, kalau menurut pendapat Ibu sebagai ahli psikiater. Sebetulnya dia seorang yang berjiwa pahlawan dan seorang yang berani. Keberanian itu dulu juga ada, bukan tidak ada. Tapi kalau suatu keberanian terhadap hal yang positif digencat terus, akhirnya orang yang berani itu tambah lama tambah menghilang. Seperti yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Tapi sekarang mudah-mudahan dengan contoh Yofi, akhirnya nanti akan lebih berani dan lebih banyak muncul pahlawan-pahlawan kebenaran. Tapi kan dampak dari keberanian Jovi ini justru dia malah dicecer banyak pertanyaan oleh anggota-anggota DPR dan sampai dipanggil gitu, Bu. Sekarang kita lihat bahwa memang sampai saat ini, karena ini merupakan kelanjutan dari yang lama, maka yang salah itu yang kelompoknya lebih besar. Dia dengan sendirinya kelompok salah akan bergabung dengan kelompok salah, kelompok benar bergabung dengan kelompok benar. Belum tentu kelompok benar itu berani, belum tentu juga kelompok salah berani. Tapi karena kelompok salah dulunya seringkali dibela, maka otomatis mereka akan jadi kelompok yang berani. Sekarang kalau yang benar yang dibela, maka kelompok benar ini nantinya akan menjadi lebih kuat. Keberanian Jovi ini bisa jadi membahayakan buat diri dia sendiri nggak sih, Bu? Karena kan dia tuh dikelilingi orang-orang yang punya kuasa dan arogan. Sekarang kita bayangkan seorang pahlawannya, kita bayangkan pada saat perang, apa bukan tetap dengan risiko nyawa itu tetap ada. Jadi keberanian tetap diikuti oleh nyawa, walaupun nyawa itu kalau di pemerintahannya atau masyarakatnya sudah sadar dan baik, maka risiko nyawa itu berani ditanggung. Kalau sekarang kita lihat orang tidak berani menanggung, ada kejahatan di depan, mereka bahkan cenderung untuk lari karena takut nyawanya. Tapi kok dulu mereka kan berani membela, walaupun nyawanya tetap
tetap terancam, dan kita harapkan ini akan kembali lagi zaman di mana akhirnya yang salah akan tergencar dan yang benar akan muncul, dan akan lebih banyak orang-orang yang benar yang berani memperlihatkan kebenarannya, yang berani berjuang, berani membela demi kebenaran.